Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 12 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kajian Islam ilmiah, membaca kitab Ittihaful Qari' birraddi ala mubihil aghani wal musiqa, yang sudah kita beri judul kajian ini Sanggahan Ilmiah yang membolehkan musik. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari kaidah berdalil di dalam agama Islam. Kaidah berdalil dalam agama Islam. Hal ini penting dikarenakan di dalam perihal musik, terutama bagi yang membolehkannya, mereka terkadang keliru di dalam berdalil, sehingga mereka membolehkan musik. Oleh sebab itulah kita akan bahas tentang kaedah-kaedah berdalil saat kita menyebutkan dalil dalam sebuah hukum, dalam hukum-hukum syariat Islam. Kaidah yang pertama yaitu ya'tamidu 'ala as-sahih ats-tsabit sawa'un kana dzalika fi babil ahadits an-nabawiyyah aw fi babil athar as-salafiyyah, la siyama idza kanat hadhihi al-athar manqulatan 'anil a'immatil matbu'in alladzina atbaqatil ummatu 'ala imamatihim wal iqtida'i bihim kama huwa al-waqi'u fil a'immatil arba'ati rahimahumullah.
Kaidah yang pertama dalam berdalil adalah bersandar kepada dalil yang sahih, yang tetap, baik itu di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau di dalam athar-athar salaf saleh. Athar di sini maksudnya adalah perbuatan ataupun ucapan salaf saleh, artinya para sahabat, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Terutama jika athar-athar tersebut dinukilkan dari imam-imam yang diikuti, yang umat Islam telah bersepakat keimaman mereka dan mengikuti mereka, sebagaimana yang terjadi pada imam yang 4 rahimahumullah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahumullah ta'ala. Maka ini adalah metode atau kaedah pertama dalam berdalil, bersandar kepada dalil yang sahih, baik itu hadis-hadis Nabi ataupun bahkan perkataan-perkataan para imam, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada imam-imam yang masyhur, yang umat Islam bersepakat tentang keimaman mereka. Maka harus dinukilkan secara sahih riwayat-riwayat mereka, harus dinukilkan secara sahih dengan sanad-sanad yang sahih. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang kedua yaitu ijra'u nususil kitabi was sunnah ala zahiriha wa tarhu ta'wilil fasid, menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sesuai kelahiriahannya, atas lahiriahnya, dan membuang takwil yang rusak. Maka al-aslu huwa al-akhdhu bi zahiril lafz, asal hukum berdalil adalah mengambil lafaz di dalam dalil secara lahiriahnya. Wa ma dallat alaihi minal haqiqah, dan apa saja yang ditunjuki oleh dalil tersebut dari hakikat-hakikatnya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka man arada tafahumahu famin jihati lisanihim yufham, barang siapa yang ingin memahami dalil dari Al-Quran, maka melalui lisan orang Arab yang dipahami. Ini penting sekali, menjalankan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lahiriahnya. Apa yang terlihat dari dalil tersebut secara jelas, itu yang dijalankan, dan menolak, membuang takwil-takwil atau penafsiran-penafsiran yang rusak. Karena asal hukumnya berdalil adalah mengambil dalil-dalil secara jelas lafalnya dan apa yang ditunjuki oleh hakikat dari dalil tersebut. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka semestinya kita memahami Al-Quran dengan bahasanya orang Arab yang dipahami oleh orang Arab. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Mukhtalaful Hadis, beliau menyebutkan akan hal ini. Al-Qur'anu Arabiyyun kama wusifat. Al-Quran itu dengan bahasa Arab sebagaimana yang disifati di dalam Al-Quran.
bilisanin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an dengan lisan Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 195. Ya. Begitu juga dalam surat An-Nahl disebutkan juga bahwasanya Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Contoh dalam surat An-Nahl, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman sekarang juga ada begitu. Orang-orang yang tidak menghormati Al-Quran, mereka anggap Al-Quran itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar kepadanya bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 103. Kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i tadi, fal aslu huwal akhdhu al-Qur'anu arabi kama wusifat. Quran itu dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan sifatnya oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang banyak. Wal ahkamu fihi ala zahiriha wa umumiha. Lihat, hukum-hukum di dalam Al-Quran sesuai dengan lahiriahnya dan keumumannya. Apa yang terlihat jelas dari bahasa Al-Quran itulah yang pertama kali kita ambil, tanpa harus menafsirkannya ke sana kemari. Laisa li ahadin an yuhila minha zahiran ila batin. Tidak pantas untuk seseorang untuk memindahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas kepada makna yang batin. Dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas kepada makna yang batin. Ya. Wala aman ila khas. Dan tidak boleh seseorang untuk memindahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang umum kepada yang khusus. Illa bidalalatin min kitabillah, kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran. Ini ahibati hafizakumullah. Fa in lam takun fa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu khasun duna am aw batinun duna zahir. Kalau seandainya tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul, maka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya dia adalah dalil yang khusus, bukan yang umum, atau dalil yang diinginkan secara batin, bukan secara lahir. Au ijma' min 'ammatil ulama alladzina la yajhaluna kullahum kitaban wala sunnah. Atau dalil yang memindahkan dari yang lahir kepada yang batin atau yang umum kepada yang khusus, dalilnya berdasarkan ijma', konsensus para ulama yang mereka tidak bodoh seluruhnya terhadap Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sunnah. Demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Asal hukum hadis Rasul dipahami secara lahiriah. Asal hukum hadis Rasul dipahami secara lahiriah. Walau jaza fil hadits an yuhala syai'un minhu an zahirihi ila ma'nan batinin yahtamiluhu kana aktsaral hadithi adadan minal ma'ani.
Kalau seandainya diperbolehkan dalam hadis Rasulullah SAW dipindahkan sesuatu dari hadis tersebut dari makna lahiriahnya yang jelasnya kepada makna yang batin yang tersembunyi, yang dimungkinkan adalah akan terjadi kebanyakan hadis nanti hanya makna-makna saja, tidak bisa dipahami secara lahiriah, dan ini akan membingungkan umat Islam nantinya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, wala yakunu li ahadin dhahaba ila ma'nan minha hujjatan ala ahad dhahaba ila ma'nan ghairihi. Nah, lihat, perhatikan. Tidak boleh terjadi pada seseorang dia pergi kepada suatu makna terhadap hadis tersebut, dia katakan makna ini lebih kuat daripada pendapat seorang yang lain. Ya, ada seorang alim misalkan memahami sebuah hadis, dia katakan inilah pendapat yang benar, pemahaman yang benar terhadap hadis ini, sedangkan pemahaman yang ulama yang lain ini salah. Ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Walakinnal haqqa fiha wahidun. Akan tetapi yang namanya kebenaran itu adalah satu. Li'annaha ala zahiriha wa umumiha illa bidalalatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut sesuai dengan lahiriahnya dipahami, sesuai dengan kejelasan lafalnya dan keumuman lafalnya, kecuali ada sisi pendalilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qauli 'ammati ahli ilm bi annaha ala khas duna 'am, atau pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya hadis ini maksudnya khusus bukan umum, wa batin duna zahir, atau hadis ini maksudnya adalah dimaknai secara batin, berbeda dengan lafal yang jelasnya. Idza surifat ilaihi an zahiriha muhtamilatan lidukhuli fi ma'na. Kalau seandainya dipindahkan dari lafal yang jelasnya masuk kepada lafal yang berupa maknanya. Intinya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah beliau ingin mengatakan kepada kita bahwasanya lafal ayat, lafaz hadis itu dipahami secara lahiriahnya, bukan secara maknawinya, kecuali dengan dalil. Ya, dalilnya bisa dari Al-Quran, dari hadis, atau dari ijma'. Hadis juga begitu. Intinya hadis tetap pada makna keumumannya, tidak diinginkan makna khususnya, kecuali dengan dalil. Ya, hadis yang umum ini bisa bermakna khusus kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kaidah ini sangat penting. Ini yang membedakan antara cara beragama ahlus sunnah wal jamaah dengan cara beragama ahli bid'ah dan hawa nafsu. Ya, ahli bid'ah dan hawa nafsu. Ahlus sunnah wal jamaah mereka tetap pada kejelasan dalil, tidak ditakwilkan, ditafsirkan makna dalil ini kepada makna yang lain yang rusak kecuali dengan dalil. Ya, tidak ditakwilkan kecuali dengan dalil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari kaidah yang kedua ini, yaitu menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara lahiriahnya, secara jelasnya, secara umumnya, ini masuk kepadanya beberapa kaidah yang lain, yaitu pertama adalah terlarang tahriful adillah an mawadhi'iha bi an yurada ad-dalilu ala manatin muayyan fayasrifunahu ila manatin akhar muhimina anna al-manatina wahid. Ini perhatikan, ini penting. Ini cara berdalil, yaitu memindahkan pendalilan-pendalilan atau dalil-dalil dari tempatnya. Dia mengira bahwasanya dalil ini cocok untuk di sini,
padahal tidak cocok untuk di sini. Itu sering sekali ya yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka menganggap bahwasanya dalil ini cocok untuk ini, padahal tidak cocok untuk ini. Masalah ini dalilnya ini, padahal dalil ini bukan untuk masalah ini. Sering sekali dalam beragama. Ini gara-gara tadi tidak mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis secara lahiriahnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunan yang kedua dari hal yang berbahaya terhadap kaidah yang kedua ini adalah fathun libabit ta'wilil fasid lin nusus syar'iyyah biduni dalil. Membuka pintu penafsiran-penafsiran yang rusak terhadap dalil-dalil syariat tanpa dalil. Ya, tidak boleh dalil syariat dari Al-Quran dan hadis ditafsiri dengan selain maknanya yang jelas kecuali dengan dalil. Apabila tidak berpegang teguh kepada ini, maka akan membuka pintu-pintu penafsiran yang aneh-aneh. Nah, itulah yang terjadi sekarang di sebagian kaum muslimin, penafsiran yang aneh-aneh akibat ya mereka tidak berpegang teguh kepada dalil-dalil yang jelas, dan mereka tafsirkan dengan makna-makna yang aneh-aneh. Tidak berpegang teguh kepada dalil-dalil yang umum, mereka tafsirkan kepada makna-makna yang khusus. Nah ini ya, taib. Itu dua kaidah. Yang pertama tadi adalah yaitu bersandar kepada dalil yang sahih, baik hadis ataupun perkataan para ulama. Yang kedua yaitu menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan kejelasannya, sesuai dengan keumumannya, tidak menafsirkan dalil tersebut kepada dalil yang macam-macam, ya, kepada penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh maksud saya. Sekarang yang ketiga, kaidah berdalil, yaitu at-taqayyud fi fahmi nususil kitab wa sunnah bi fahmi salafis salih minas sahabatil kiram wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan wa atba'ihim wa a'immatid din mimman syuhida lahum bil imamah wa 'arifa sya'nuhum fid din wa talaqan nasi kalamahum khalafan an salaf duna man rumiya bi bid'ah aw ishtuhira bi laqabin ghairi mardi mithli al-khawariji wal-rawafidhi wal-qadariyah wal-murji'ah wal-jabariyah wal-jahmiyah wal-karramiyah, yaitu membatasi dalam pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, dari para sahabat yang mulia, dan juga dari para pembesar-pembesar tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, dan juga para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para imam yang diakui keimaman mereka dan dikenal kedudukan mereka dalam agama. Manusia menerima perkataan mereka dari mulai dulu turun-temurun, ya. Tetapi ingat, ulama-ulama tersebut bukan ulama yang sembarangan, yang dituduh melakukan perbuatan bid'ah ataupun yang masyhur dengan gelar-gelar yang tidak diridhai, seperti misalkan seorang khawarij, seorang syiah rafidhah, seorang qadariyah, seorang murji'ah, seorang jabariyah, seorang jahmiyah, seorang karramiyah, dan seterusnya. Nah, ini adalah apa? Yang ketiga, yaitu kaidah berdalil yang ketiga, membatasi dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum.
Kemudian baru para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Bukan orang-orang yang terkenal dengan bid'ahnya, bukan orang-orang yang terkenal dengan gelar-gelar yang buruknya seperti siapa tadi, orang Khawarij, kemudian orang Rafidhah, kemudian orang Qadariyah dan seterusnya. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para sahabat Nabi, terutama para sahabat ya, pemahaman para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ini orang yang paling faham tentang maksud dari ayat Al-Qur'an dan maksud hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka paling paham? Li'annahum 'asarut tanzil. Karena mereka hidup saat ayat dan hadis tersebut diturunkan sebagai wahyu. Ya, mereka yang saksi hidup. Mereka itu saksi hidup, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi gurunya langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui sabda Rasul, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar, apa salahnya kita mengajak umat Islam, ayo berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian dari kaidah yang ketiga ini, yaitu membatasi pemahaman dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, terutama pemahaman para sahabat. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, harus kita ada turunannya ini. Apa itu? Turunannya adalah al-qawlu bihujjiyati qawli sahabi, yaitu perkataan para sahabat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, itu ya. Perkataan para sahabat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ya. Kenapa? Karena tadi metode ataupun kaedah yang ketiga dalam berdalil adalah membatasi dalam memahami dalil dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian turunannya adalah berarti pendapat para sahabat dapat dijadikan sebagai sandaran hukum dengan dua potret. Yang pertama, pendapat sahabat tersebut masyhur dan tersebar di masyarakat. Walam yadhhar lahu mukhalifun fahuwal ijma'us sukuti. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat seorang sahabat tersebut dari para sahabat lainnya, maka dia adalah ijma' sukuti. Ijma' secara apa sih namanya? Jika terpilih secara aklamasi, ijma' secara aklamasi. Ya, betul nggak bahasa saya? Aklamasi, sebentar. Aklamasi itu adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat tersebut terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Iya, ijma secara aklamasi atau secara diam. Artinya ada seorang sahabat, misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau akhirnya mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Maka ini ijma' sukuti. Ya, ini ijma' sukuti. Ya, makanya tidak benar kalau seandainya itu adalah bid'ah, karena itu termasuk ijma' sukuti. Baik. Bismillah. Dengan syarat tadi tidak ada mukhalif,
yang menyelisihi satu orang pun dari perkataan sahabat tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma aqwalus sahabati fa in intasharat wa lam tunkar fi zamanihim fahiya hujjatun 'inda jamaahiril ulama. Adapun pendapat-pendapat para sahabat jika tersebar dan tidak diingkari di zaman mereka, maka dia adalah sandaran hukum menurut kebanyakan para ulama. Tutup. Menurut kebanyakan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini gambaran pertama. Gambaran yang kedua adalah pendapat para sahabat la yashtahir, tidak masyhur. Au la yu'lam an hal ishtahara am la, atau tidak diketahui apakah pendapat ini masyhur atau tidak. Maka jumhur ulama, di antaranya imam yang 4, tetap mengatakan bahwasanya kalau ada pendapat seorang sahabat kemudian tidak terkenal atau tidak diketahui bahwa pendapat ini dikenal, maka tetap dijadikan sebagai sandaran hukum. Tetap dijadikan sebagai sandaran hukum. Tapi mereka mempunyai dua syarat. Yang pertama, alla yukhalifa nassan muhkaman min nususis syariah. Bahwa pendapat sahabat yang tidak dikenal ini, ataupun yang tidak diketahui terkenal atau tidak menyelisihi dalil tegas dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alla yukhalifa qawlu sahabiyyin akhar, tidak menyelisihi pendapat sahabat yang lain. Itu syaratnya, ya. Syarat bahwasanya jika ingin pendapat sahabat yang tidak diketahui kemasyhuran tentang pendapat tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, adapun pendapatnya para tabi'in bisa juga dijadikan sebagai dalil apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Pendapat tabi'in bisa dijadikan sebagai dalil apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, alla yukhalifa nassan muhkaman minal kitabi was sunnah, tidak menyelisihi dalil yang tegas yang sahih dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, alla yukhalifa ijma'al ummah, tidak menyelisihi ijma'nya umat Islam. Yang ketiga, alla yukhalifa qawla sahabiyyin atau tabi'iyyin akhar, tidak menyelisihi perkataan sahabat atau perkataan tabi'i yang lain. Perkataan sahabat atau perkataan tabi'i yang lain. Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat mengatakan, kullu tafsirin khalafa al-Qur'an aw as-sunnah aw ijma' al-ummah fahuwa radd. Setiap penafsiran yang menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih ijma', maka dia tertolak. Nah, ini kalau seandainya tabi'i. Jadi kalau kita kan poin ketiga tadi, ya, ini turunan sebenarnya. Poin ketiga tadi metode atau kaedah berdalil adalah membatasi pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian imam-imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, turunan dari kaedah ini adalah bahwa pendapat para sahabat bisa juga berarti dijadikan sebagai sandaran hukum jika dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapatnya masyhur dan tidak ada yang menyelisihi seorang pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka ini bisa dijadikan sebagai hujjah, sandaran hukum. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya tidak masyhur, ya, tidak masyhur di tengah
kaum muslimin, di tengah para ulama. Maka kita katakan pendapat ini juga menurut mayoritas para ulama sebagai dalil, sebagai hujjah, sandaran hukum, dengan catatan tadi, ya. Yang pertama yaitu tidak menyelisih dalil syar'i yang tegas. Yang kedua, tidak menyelisih perkataan sahabat yang lain. Nah, ini para ikhwan. Nah, sedangkan pendapat para tabi'i bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah kalau mengumpulkan 3 syarat. Tidak menyelisihi dalil yang tegas dari Al-Quran dan hadis, tidak menyelisih ijma, tidak menyelisih perkataan sahabat atau tabi'i yang lain. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, seperti misalkan pendapatnya Imam Mujahid. Imam Mujahid di dalam ilmu tafsir, maka beliau adalah salah satu pendapat yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, karena beliau muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian pendapat-pendapat beliau jarang menyelisih Al-Quran dan hadis, dan tidak menyelisih ijma, kemudian tidak menyelisih pendapat sahabat lain atau tabi'i lain. Makanya Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'lamu man baqiya bitafsir mujahidun. Ya, a'lama man baqiya bitafsir mujahidun. Yang artinya orang yang paling berilmu yang masih hidup dengan ilmu tafsir adalah Imam Mujahid. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, ajma'atil ummah ala imamati Mujahid wal ihtijaji bihi. Umat Islam bersepakat tentang kealiman Imam Mujahid dan pendapat beliau dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Nah, kalau kita perhatikan dari perkataan-perkataan para imam peneliti yang dalam ilmunya, yang memang mereka benar-benar meneliti dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati perkataan mereka mewajibkan, membatasi pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, terutama para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, wajib hukumnya menurut para ulama peneliti. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, fal ilmul masyru'u wan nusukul masyru'u ma'khudhun an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan diambil dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa amma ma jaa amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala aslan. Adapun ilmu datang dari setelah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilmu dari pokoknya, tidak. Wa in kana sahibuhu ma'dzuran bal ma'juran li ijtihadin aw taqlidin. Meskipun ilmu-ilmu dari ulama-ulama setelah para sahabat, mereka itu ma'dzur ketika memberikan pendapat, ya, ma'dzur. Bahkan mereka diberikan pahala karena hasil ijtihad mereka atau hasil taklid mereka. Nah, ini Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, faman banal kalama fil ilmi al-usuli wal furu'i ala al-kitabi was sunnati wal athari al-ma'thurati 'anis sabiqin faqad asaba tariqan nubuwah. Barang siapa yang membangun perkataannya di dalam ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, cabang-cabang agama, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis dan asar-asar
yang sahih dari para sahabat Nabi yang terdahulu, maka sungguh dia telah sesuai dengan jalan kenabian. Nah, lihat ini ya. Ini pentingnya memahami dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Wa kadzalika man bana al-iradata wal ibadata wal ibada wal amala was sam'a al-muta'alliqa bi usulil a'mal wa furu'iha min al-ahwal al-qalbiyyah wal a'mal al-badaniyah al-iman was sunnah wal hadi alladhi kana alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqad asaba tariqan nubuwah wa hadhihi tariqatu a'immatil huda. Demikian pula barang siapa yang membangun ibadah hatinya, kemudian peribadatannya, amaliyahnya, kemudian pendengarannya yang berkaitan dengan pokok-pokok amalan atau cabang-cabang dari amalan-amalan hati, kemudian amalan-amalan tubuh, tentang keimanan, tentang sunnah, tentang petunjuk, di atas apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka sungguh dia telah benar menjalani jalan kenabian. Dan inilah jalannya para imam yang membawa petunjuk. Ya, ini perlu dipahami baik-baik bagi kaum muslimin, bahwa membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan juga, tajidul imam Ahmad idza dzakara usul as-sunnati qala hiya tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau akan dapati Imam Ahmad misalkan, jika beliau menyebutkan pokok ajaran Nabi, beliau mengatakan berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Jadi seperti itu. Mereka para imam mewajibkan membatasi pemahaman terhadap dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Syekhul Islam juga mengatakan, wa kutubat tafsir al-ma'thuri 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in wa kutibal hadits wal atharul ma'thuratu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in wa 'ala dzalika yu'tamadu fi usulihi al-ilmiyah wa furu'ihi. Atau wa kataba, bisa juga Imam Ahmad menulis kitab-kitab tafsir yang ditafsiri berdasarkan tafsiran Nabi, para sahabat, para tabi'in. Kemudian Imam Ahmad menulis hadis-hadis Rasul dan juga athar-athar yang teriwayatkan dari Nabi, para sahabat, para tabi'in. Dan pada hal itulah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau bersandar pada pokok-pokok ilmiah dan cabang-cabang ilmiah beliau. Nah, ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah sedang menceritakan bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam berdalil, yaitu mewajibkan membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in. Hatta qala fi risalatihi ila khalifati waqtihi al-mutawakkil, la uhibbul kalama fi syai' min dhalika illa ma kana fi kitabillah aw fi hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabati aw at-tabi'in fa amma ghairu dhalika fal kalamu fihi ghairu mahmud. Seperti misalkan beliau menulis surat kepada khalifah di zaman beliau, yaitu Al-Mutawakkil. Beliau mengatakan dalam suratnya, aku tidak suka membicarakan di dalam hal itu sedikit pun, kecuali apa yang ada dari Al-Quran
atau dalam hadis Rasul, atau para sahabat, atau para tabi'in. Adapun selain itu maka pembicaraan di dalamnya tidak terpuji. Nah, itu Imam Ahmad seperti itu. Ya. Kemudian juga Syekhul Islam berkata, wa kadzalika fi az-zuhdi war-raqa'iq wal ahwal. Demikian juga di dalam kitab Imam Ahmad Az-Zuhud, Ar-Raqa'iq dan Al-Ahwal. Fa innahu i'tamada fi kitab az-zuhd 'ala al-ma'thur 'anil anbiya'i salawatullahi 'alaihim min Adam ila Muhammadin. Sesungguhnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau di dalam kitab Az-Zuhud bersandar kepada riwayat-riwayat dari Nabi alaihi wassalatu wassalam, dari mulai Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bahkan di dalam perkara-perkara amalan hati seperti amalan zuhud, itu kan amalan hati. Nabi Imam Ahmad rahimahullah taala tetap bersandar kepada riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ala tariqis sahaba wat tabi'in wa lam yadhkur man ba'dahum. Kemudian atas jalannya para sahabat dan para tabi'in, dan setelah itu beliau tidak menyebutkannya. Wa kadzalika wasafahu li akhidhil ilm an yaktuba wasfahu atau wasfuhu li akhidhil ilm an yaktuba ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma 'anis sahabah thumma 'anit tabi'in wa fi riwayatin ukhra thumma anta fit tabi'in mukhayyar. Dan begitu pula Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mensifati bagi orang yang menuntut ilmu, hendaklah dia menulis dari Nabi, kemudian dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in. Dalam riwayat yang lain dari perkataan Imam Ahmad mengatakan, adapun dari perkataan tabi'in maka silahkan untuk ambil atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat bersandar, sangat membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga ahibati hafizakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga berkata di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, man fassara al-Qur'ana awil haditha wa ta'awwalahu ala ghairi tafsiril ma'rufi 'anil sahabati wat tabi'in fahuwa muftarin 'ala Allah. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dan hadis dan mentakwilkannya, mentafsirkannya kepada makna selainnya, selain dari tafsiran yang dikenal dari para sahabat, para tabi'in, maka dia adalah pendusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus dipahami baik-baik oleh kaum muslimin. Ayatnya dipahami dengan pemahaman para sahabat saja. Hadisnya dipahami dengan pemahaman para sahabat saja. Ya, dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Kemudian dia mengatakan, barang siapa yang menafsirkan selain tafsiran yang dikenal dari para sahabat dan para tabi'in, maka dia berdusta atas nama Allah. Mulhidun fi ayatillah. Dia bersikap mulhid, yaitu menolak di dalam ayat-ayat Allah. Muharrifun lil kalami an mawadhih. Dia memindahkan ya perkataan dari tempatnya. Wa hadza fathun li babi zandaqati wal ilhad. Ini adalah pintu untuk sikap zindiq dan sikap ateis. Wa huwa ma'lumul butlan bil ittirar min dinil Islam, dan dia dikenal sebagai sebuah kebatilan ya secara pasti dari agama Islam. Nah, banyak yang sekarang terjadi di tengah para intelektual muslim, mereka mengaku intelektual muslim ya, banyak yang menafsiri ayat-ayat Al-Quran hadis Rasulullah SAW bukan penafsiran dari para sahabat, dari para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Akhirnya terjadi ilhad, ateis ya, terjadi sifat zindiq, yaitu meremehkan agama Islam, mengolok-olok agama. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian
Itu tadi perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat lagi perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Saya sebutkan perkataan-perkataan ini tujuannya adalah untuk benar-benar dipahami bahwasanya metode berdalil yang ketiga adalah membatasi pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan hadis hanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu dan para tabi'in rahimahumullah yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, itu para ikhwah. Lihat sekarang Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immatis salaf al-muqtada bihim ila zaman Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من انتسب إلى متابعة السنن والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله." Lihat ini. Beliau mengatakan ini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali itu ulama Islam abad ke-9 kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan perkataan ini apalagi di zaman kita sekarang ini, gitu ya. Perkataan yang seperti ini beliau katakan apalagi di zaman kita sekarang ini. Beliau adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan yang dikenal dengan kunyahnya Abul Faraj dan panggilannya Ibnu Rajab yang bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan di zaman kita, zaman abad ke-8, kita sekarang abad ke-15 ya, 700 tahun yang lalu, yata'ayyanu, wajib kitabatu kalami a'immatis salaf al-muqtada bih, menulis perkataan para imam salaf saleh yang diikuti dari mulai para sahabat ila zaman Syafi'i sampai kepada zamannya eranya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuya dan Abi Ubaid. Ya. Kenapa? Kata beliau, agar manusia dalam kehati-hatian dari apa yang terjadi setelah mereka. Ini di abad ke-8 beliau mengatakan seperti itu. Artinya yang selamat itu pemahamannya hanya sampai kepada para imam ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya dan Abu Ubaid. Ya. Bin Al-Qasim dan seterusnya. Dan mereka itu. Karena setelah mereka, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, terjadi beberapa perkara-perkara yang baru. Ya, perkara-perkara yang baru. Dan terjadi kepada siapa yang menisbatkan dirinya mengikuti sunnah dan hadis dari kaum Zahiriyah. Padahal dia sangat menyelisihi sunnah dan hadis karena perbuatannya yang syadz, yang menyendiri dari para imam, ya, yang menyendiri dari para imam, yang menyendiri dengan pemahaman sendiri dan tidak mengambil pemahaman dari pemahaman para imam. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Maka seperti yang sudah saya ungkap tadi, metode yang ketiga dalam berdalil adalah membatasi pemahaman terhadap dalil Al-Quran hadis dengan pemahaman hanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, terdapat turunan-turunan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah adamul khawdhi fi tafsir Al-Quranil Azim. Tidak terlalu masuk ke dalam tafsir Al-Quran wa bayani ma'anil hadis bi mujarradil lughah. Lihat nih,
tidak masuk ke dalam tafsir Al-Qur'anul Azim dan penjelasan makna-makna hadis dengan hanya berdasarkan bahasa warra'i wal ma'qul, dengan hanya berdasarkan bahasa, pendapat atau logika. Ini hati-hati yang pintar bahasa Arab katanya, ya, hati-hati tidak masuk ke dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis-hadis dan penjelasan terhadap makna-makna hadis hanya dengan kepintaran berbahasa Arab, hanya dengan kepintaran pendapat, kepintaran logika. Bal yanzuruna fil athar, tetapi melihat kepada riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in, wa yajma'una ma jaa'a 'anis salaf fi musannafatihim, dan mengumpulkan apa yang datang dari para salaf di dalam tulisan-tulisan mereka, wa yabnuna 'alaiha fiqhahum, dan membangun di atasnya fikih mereka. Jadi intinya semua pendapat harus ada apa? Harus ada dalil pemahaman para salaf di belakang pendapat itu. Memahami dalil bukan hanya dengan pemahaman bahasa karena pintar berbahasa Arab, bukan hanya dengan pemahaman pendapat sendiri ataupun logika sendiri, tidak. Oleh sebab itulah Imam Ahmad mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam, yang artinya jauhi olehmu untuk berbicara dalam sebuah permasalahan yang kamu tidak memiliki imam di dalamnya. Jangan sampai berbicara seperti orang yang tidak mempunyai imam di dalamnya, ya, mengeluarkan pendapat-pendapat seenaknya sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga turunan dari masalah ini juga adalah yattabi'una al-hadits as-sahih haitsu kan idza kana ma'mulan bihi 'inda as-sahabati wa radhiyallahu anhum wa man ba'dahu. Mengikuti hadis sahih dimanapun jika hadis tersebut diamalkan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya, au 'inda ta'ifatin minhum, atau sebagian dari para sahabat. Fa in ittafaqa as-salafu ala tarkil amali bi haditsin taba'uhu aw alimu annahum ma taraku illa ala ilmin annahu la yu'malu bih. Atau jika mereka para salafus saleh, para sahabat, meninggalkan amal dengan sebuah hadis yang mereka ikuti, maka mereka akan mengikutinya, dan mereka mengetahui bahwasanya para sahabat tersebut tidak meninggalkan kecuali di atas ilmu, bahwasanya itu tidak diamalkan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Sekali lagi yang kita pahami dari tadi adalah metode ketiga, yaitu membatasi pemahaman terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW hanya dengan pemahaman para sahabat. Kemudian di sana ada turunan-turunannya yang sudah kita sebutkan tadi, penjelasannya, dan juga perkataan-perkataan para ulama salafus saleh bagaimana wajibnya bersandar kepada pemahaman para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini pertemuan ketiga tentang metode berdalil, ya, metode berdalil. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita sekarang masuk kepada sesi pertanyaan, wallahu a'lam. Naam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Musik adalah mantra-mantra zina. Maksudnya adalah musik bisa menghantarkan seseorang untuk berbuat zina karena dendangan dan juga terhanyut, termabukkan dengan musik tersebut. Apalagi di dalam musik terdapat nyanyian, yang di dalam nyanyian tersebut terdapat kata-kata yang menunjukkan syahwat yang diharamkan, kemudian kata-kata cinta, rindu, atau yang berkaitan dengannya, kata-kata berkaitan dengan kecantikan, keindahan tubuh perempuan, dan seterusnya. Ini dapat menghantarkan kepada perbuatan zina, dan itu jelas di tengah orang-orang yang penyanyi dan pemusik sudah tidak diragukan lagi akan hal itu. Berapa banyak contoh nyata di tengah masyarakat akibat bernyanyi, bermusik, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan keji, yaitu zina. Kemudian yang kedua, bisa menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Bagaimana bisa terjadi? Maka jawabannya adalah karena musik bisa menghantarkan kepada perbuatan kesyirikan karena ajakan syaitan untuk mensyirikan Allah dengan musik tersebut. Ajakan syaitan untuk mensyirikan Allah dengan musik tersebut. Karena kan orang yang bermusik dia terhanyut, dia termabukkan dengan musik-musik tersebut. Dan ini juga nyata kita bisa lihat di tengah masyarakat bagaimana orang yang bermusik terkadang tidak lepas daripada kesyirikan, di antaranya para penganut setan, para penyembah berhala, tidak lepas daripada musik. Semakin dia tergila-gila, termabukkan dengan musik, semakin dia mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ini adalah sesuatu yang mujarab di tengah para pemusik dan para penyanyi. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ini dari musik ke jaket. Tapi tidak mengapa, karena sudah ditanyakan. Maka jawabannya adalah hadis yang menunjukkan tentang wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Tirmidzi, bahwa sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua golongan dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satunya adalah nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dalam hal ini adalah wanita, dia memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu penafsirannya adalah pakaiannya ketat karena bisa membentuk tubuhnya. Adapun laki-laki yang memakai pakaian yang kecil ataupun ketat, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Akan tetapi lebih baik tetap laki-laki untuk berpakaian, terutama celana,
dengan pakaian yang lebar sehingga dapat digunakan untuk mengerjakan sholat dan tidak membentuk auratnya ataupun membentuk aurat besarnya. Ya, jadi hukumnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan karena disebutkan dalam hadis nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka saya akan jawab dulu pertanyaannya. Jawabannya, jika memang orang lain yang menyetel musik kemudian kita terdengar, lalu kita sudah memberikan nasihat bahkan melakukan nahi mungkar, kemudian tetap saja dia mendengarkan musik, maka kita tidak berdosa. Tetapi lebih baik kita tutup telinga kita agar tidak terdengar, karena bagaimanapun manusia lama kelamaan jika terus bersentuhan dengan maksiat akan merasa biasa. Ini yang pertama. Adapun ini jawabannya. Adapun nasihat adalah kepada istri agar banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami dimudahkan untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika doa dipanjatkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Berdoa kepada Allah agar suami senantiasa dapat menerima ajaran-ajaran dan melaksanakan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam secara maksimal. Karena di antara ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang menjauhi dan mengharamkan musik. Taib. Yang kedua yang harus dilakukan oleh istri adalah dia mengajak suami untuk membicarakan pembicaraan haramnya musik secara ilmiah. Ya, apa dalil-dalil tentang keharamannya, apa dalil-dalil bahaya tentang musik tersebut sebagai berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicarakan permasalahan musik secara ilmiah, bukan hanya perkataan alan atau fulan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sudah sebutkan pada pertemuan tentang pengertian, pertemuan pertama dan kedua, tentang pengertian dari al-ghina, al-huda, an-nasb, ya, termasuk di dalamnya an-nasyid, bahwasanya apabila nasyid atau syair-syair atau suara yang berurut-urutan itu diucapkan, di dalamnya tidak ada alat musik, di dalamnya tidak ada perkataan-perkataan yang kotor, porno, kasar, di dalamnya tidak ada dendangan dan intonasi-intonasi ucapan sesuai dengan nada-nada, yang dikenal oleh para pemusik dan penyanyi profesional, maka tidak mengapa. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah tidak ada musiknya memang, tidak ada perkataan buruknya memang, kemudian tidak ada, 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 tidak
tetapi dia dibarengi dengan intonasi dan nada yang dikenal oleh para pemusik dan para penyanyi profesional. Dan saya nasihatkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika berdakwah mereka tidak melakukannya. Lebih baik kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam berdakwah, yaitu mereka berdakwah menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila nada tersebut berasal dari alat musik, maka dia jelas haram. Ataupun dia adalah musik yang sudah dijadikan nada, maka dia jelas haram. Ataupun dia asal musik dari sebuah lagu, maka jelas itu haram. Tetapi di dalam gawai kita terdapat nada-nada dering yang memang dia nada-nada yang tidak menunjukkan kepada musik. Seperti misalkan nada dering telepon yang lama itu tidak musik. Ya, tereng itu tidak musik. Kecuali kalau seandainya dijadikan sebagai musik. Nah, itu tidak musik. Jadi jangan juga kemudian menjadikan agama Islam ini adalah sumber kesulitan. Apabila kita beragama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih dipahami oleh para salafus saleh, kemudian kita hidup jadi sulit. Tidak. Ya, Islam senantiasa ajarannya mudah dan tidak sulit. Maka nada dering yang memang dia berasal dari nada lagu, nada nyanyian, maka pada saat itu dia tetap haram. Tetapi apabila dia bentuk misalkan ini, ya, saya begini, apakah ini musik? Kan enggak. Karena memang dia hanya menimbulkan bunyi, bukan musik yang dikenal oleh orang-orang pemusik profesional. Jadi jangan kemudian, sekali lagi saya katakan, jangan menganggap apabila seseorang beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih yang dipahami oleh para salafus saleh, kemudian hidupnya menjadi sulit. Nah, ini tidak demikian caranya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada seorang salafus salih, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, dan nanti saya akan cek riwayat ini.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam pasar, kemudian terdengar musik di pasar tersebut. Akhirnya beliau menutup telinga beliau sampai beliau tidak mendengar lagi musik tersebut. Maka saya nasihatkan apabila ada tetangga menyetel musik kemudian terdengar oleh kita, nasihati, harus melakukan nahi mungkar dengan santun, dengan baik, dan tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian kalau mampu maka dia harus untuk menutup telinga dia sehingga tidak terdengar musik. Saya punya pengalaman, suatu saat saya singgah di sebuah rumah makan. Kemudian setelah itu pas singgah tersebut ada semacam alat-alat musik. Biasanya kan di rumah makan tuh ada pemusiknya, karena ada orang yang nyanyi di situ, ngamen modern lah, nyanyi di dalam rumah makan dengan alat-alat musik yang mewah gitu. Waktu itu tidak dinyalakan, akhirnya kita makan di situ. Di tengah-tengah makan mereka datang, para pemusik, para penyanyi ini mereka datang. Akhirnya mereka main di situ. Karena di tengah-tengah makan, maka pada saat itu ya mau tidak mau kita harus menyelesaikan makanannya. Sambil di dalam hati kita menolak dan membenci musik tersebut, karena kita wajib untuk membenci maksiat. Tetapi yang namanya hati berbolak-balik. Lama kelamaan kaki mulai bergoyang-goyang, kemudian tangan mulai bergoyang, menikmati musik tersebut. Maka saya nasihatkan lebih baik seseorang jika terdengar musik maka dia menutup telinganya sehingga dia hatinya tidak berubah tentang keharaman musik tersebut. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Seperti yang sudah saya ungkap tadi kan, hati itu hati manusia lemah, al-qulubu dha'ifah wa asyubhatu khattafah, yang artinya hati itu lemah, sedangkan syubhat itu adalah dia menarik atau menyambar-nyambar. Hati manusia ini lemah sekali. Maka saya nasihatkan jika memang bisa dinasihati ya, tetangga, tokoh tetangga yang menyetel musik tersebut, maka nasihatilah. Kalau seandainya tidak, maka tutuplah telinga dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun ceramah-ceramah agama. Dan saya nasihatkan kepada para penjaga-penjaga toko, para orang-orang yang sedang berjaga dan tidak selalu melayani, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Anda bisa menghafal Al-Quran saat Anda menjaga toko, karena tidak setiap pelanggan, konsumen datang, pembeli datang. Maka saat tidak melayani orang, maka gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti yang saya ungkap tadi, bahwasanya semestinya seseorang menjauhkan diri untuk mendengar, ya. Meskipun di dalam hal ini dia tidak berdosa karena dia terdengar. Tapi yang sudah saya bilang tadi, bahwa bagaimanapun hati ini lemah, akhirnya dia terdengar. Ya, wallahu alam. Ini mohon maaf gambarnya agak gelap karena sudah siang. Insyaallah pekan depan kita pakai lighting. Nah, cukup kiranya atau masih ada lagi?
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, saya kembali mengingatkan metode berdalil. Yang pertama adalah bersandar kepada dalil yang sahih, yang benar, baik itu hadis ataupun perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik. Harus dengan riwayat yang sahih. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan dalil-dalil tersebut dengan secara zahirnya, tidak menafsirkannya, mentakwilnya, apalagi dengan tafsiran takwilan yang rusak, tidak mentafsirkannya kepada makna yang rusak, kecuali dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf saleh. Siapa itu para salaf saleh? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Karena para sahabatlah yang asarut tanzil. Mereka saksi hidup terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan memahami metode berdalil ini, nanti kita akan pada pertemuan yang keempat mulai menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya musik dan nyanyian yang diharamkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.